Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikarni dengan NIM 2201800035 ingin membahas pengujian penetrasi sistem informasi. Nah, pembahasan yang kita bawa yaitu kejahatan cyber pada 1940 sampai 1980, kejahatan cyber pada tahun 1980 sampai 2000, Enigma Machine, Crypto dan Cyber Security, The DOS pada Estonia. Nah, kejahatan cyber pada tahun 1940 sampai 1980, pada periode ini kejahatan cyber masih terbatas pada eksploitasi sistem telekomunikasi dan komputer awam. Nah, kasus yang pertama yaitu phishing pada tahun 1950 sampai 1960-an, peretasan jaringan telepon untuk panggilan gratis. Salah satunya dilakukan oleh John Draper menggunakan fluid Camcrunch untuk meniru sinyal AT dan T. Yang kedua yaitu manipulasi bank pada tahun 1970-an, pegawai bank memanipulasi saldo rekening menggunakan komputer untuk mencuri uang. Yang ketiga yaitu peretasan oleh 414S pada tahun 1980. Kelompok remaja dari Milwaukee membobol sistem laboratorium nasional Los Alamos, menunjukkan lemahnya keamanan komputer pada saat itu. Kemudian kejahatan cyber pada tahun 1980 sampai 2000. Pada periode ini, kejahatan cyber berkembang seiring dengan meningkatnya pengguna komputer dan internet. Berikut beberapa kasusnya. Yang pertama yaitu Morris Worm pada tahun 1988. Worm, komputer pertama yang menyebar melalui internet, dibuat oleh Robert Tappan Morris. Ini menyebabkan ribuan komputer terinfeksi dan mengganggu jaringan. Yang kedua yaitu Kevin Mitnick. Tahun 1990-an, perentas terkenal yang membobol sistem perusahaan besar seperti IBM dan Nokia, mencuri data serta melakukan penipuan kartu kredit. Yang ketiga yaitu Melissa virus. Pada tahun 1999, virus makro pertama yang menyebar melalui email Microsoft Word, dibuat oleh David L. Smith, menginfeksi ribuan komputer dan menyebabkan kerugian besar. Periode ini menandai era di mana kejahatan cyber mulai berdampak luas, mendorong perkembangan sistem keamanan yang lebih ketat. Oke, selanjutnya apa itu Enigma Machine? Nah, mesin Enigma adalah mesin sandi elektromekanis yang digunakan oleh militer Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengekspresi dan mendeskripsi pesan. Cara kerjanya didasarkan pada sistem rotor yang kompleks yang menghasilkan substitusi huruf secara dinamis. Nah, cara kerjanya itu, yang pertama input huruf. Operator mengetikkan sebuah huruf di keyboard Enigma. Misalnya, jika mengetik huruf A, hasil akhirnya bisa menjadi huruf X. Yang kedua yaitu melewati papan sambungan. Sebelum masuk ke rotor, huruf yang diketik akan melalui papan sambungan, di mana pasangan huruf bisa ditukar berdasarkan konfigurasi kabel yang diatur sebelumnya. Yang ketiga yaitu proses dalam rotor. Huruf yang telah diubah kemudian masuk ke dalam rotor. Mesin Enigma memiliki 3 hingga 5 rotor yang masing-masing berisi perkabelan internal untuk mengubah huruf secara lebih kompleks. Setiap kali tombol ditekan, rotor berputar, sehingga pola enkripsi berubah secara dinamis. Yang keempat yaitu reflektor. Nah, setelah melalui rotor, huruf akan masuk ke reflektor yang memantulkan sinyal kembali melalui rotor dengan jalur yang berbeda. Ini memastikan bahwa proses enkripsi selalu bisa dibalik untuk deskripsi. Yang kelima yaitu kembali melewati rotor dan papan sambungan. Huruf yang telah dipantulkan kembali melewati rotor dengan jalur berbeda dan melewati papan sambungan lagi. Yang terakhir atau yang keenam, output huruf. Akhirnya, hasil enkripsi muncul sebagai huruf menyala di lampu indikator. Misalnya, jika awalnya mengetik A, hasil akhir bisa menjadi X. Apa hubungannya kripto dan cyber security? Kriptografi dan cyber security saling berhubungan karena kriptografi merupakan salah satu komponen utama dalam menjaga keamanan cyber. Nah, yang pertama itu sebagai perlindungan data. Kriptografi digunakan dalam enkripsi untuk mengamankan data
dan tidak bisa dibaca agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu keamanan komunikasi. Protokol keamanan seperti TLS atau SSL dalam internet banking dan komunikasi online menggunakan kriptografi untuk menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga yaitu integritas dan autentisasi. Kriptografi memastikan data tidak diubah dan memastikan identitas pengguna melalui digital signature dan hashing. Yang keempat yaitu pelindungan kata sandi. Algoritma kriptografi seperti Base-Crypt dan SHA-256 digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Jadi, kriptografi adalah alat penting dalam cybersecurity untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi dari ancaman cyber. DDoS Estonia. Serangan DDoS terhadap Estonia terjadi pada April sampai Mei 2007, yang diduga berasal dari Rusia, dipicu oleh ketegangan politik setelah Estonia memindahkan patung peringatan Perang Dunia Kedua Soviet, dan ini merupakan salah satu serangan cyber terbesar terhadap sebuah negara. Serangan ini melumpuhkan berbagai infrastruktur digital Estonia, di mana setelah serangan ini, Estonia memperkuat pertahanannya dan menjadi pemimpin dalam keamanan cyber global. Apa yang diserang? Nah, yang diserang itu yang pertama, website pemerintah, situs parlemen, kantor Perdana Menteri, dan kementerian diserang sehingga tidak bisa diakses. Yang kedua, bank dan layanan keuangan, sistem perbankan online terganggu, menyebabkan transaksi macet. Yang ketiga, media dan portal berita, situs berita utama Estonia tidak bisa diakses, menghambat penyebaran informasi. Yang keempat, jaringan telekomunikasi, infrastruktur internet mengalami gangguan, memperlambat akses di seluruh negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.